Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan dalam kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga keimanan kita dan tetap istiqomah khususnya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan manisnya iman, lezatnya hidayah dalam agama Islam. Karena memang kami sebagai aktivis di Yayasan Mu'alaf, maka ini perlu kami sampaikan selaku orang yang berkecimpung dalam dakwah pembinaan para mu'alaf. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar lezatnya iman, lezatnya hidayah. Kenapa? Yang pertama, karena tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah tersebut. Ini yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sungguh engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka artinya apa? Artinya bahwasanya hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Makanya orang yang mendapatkan hidayah Islam akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manisnya iman yang telah ia rasakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat kurang kesempatan apa lagi yang dimiliki oleh pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Dia melihat Rasulullah, dia berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian dia mendengar ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana akhir hidup dari pamannya Rasulullah, Abu Thalib, sampai meninggal dunia. Abu Thalib tidak juga mendapatkan hidayah Islam. Dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini yang ingin saya katakan, bahwa tidak semua orang yang bisa merasakannya. Karena lezatnya iman, lezatnya Islam hanya diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam. Kemudian kurang apa kesempatan yang dimiliki oleh Raja Namrud yang hidup bersama Nabi Ibrahim, yang menyaksikan mukjizat demi mukjizat diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Bahkan di depan mata Raja Namrud, Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 69, "Qulna ya naru quni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan, wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Maka ini sebagai bukti bahwasanya orang-orang yang mendapatkan hidayah Islam akan merasakan manisnya iman. Raja Namrud tidak mendapatkan itu, padahal dia sudah punya kesempatan berjumpa dengan Nabi Ibrahim, tetapi hidayah itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat kurang kesempatan apalagi yang didapatkan oleh Fir'aun yang berjumpa dengan Nabi Musa, melihat mukjizat demi mukjizat, melihat kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tetapi Fir'aun masih saja menjombongkan dirinya, angkuh, merasa bahwasanya dia adalah Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim, menegur Fir'aun. Ya, di dalam Al-Qur'an surah An-Naziat ayat 24 sampai 25, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqala ana rabbukumul a'la." Ya, menukil dari perkataan Fir'aun. Fir'aun mengatakan, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."
ya, Firaun mengatakan itu kepada Nabi Musa. Kemudian Allah mengatakan fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Firaun ya bertemu dengan Nabi Musa, melihat firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan, tetapi Firaun tidak mendapatkan hidayah tersebut. Ya, ini yang pertama, bahwasanya dikatakan manisnya iman, lezatnya hidayah karena tidak semua orang bisa merasakannya. Yang kedua, kenapa dikatakan lezatnya iman, lezatnya hidayah? Karena hidayah, karena iman tidak bisa diukur dengan nilai apapun di dunia ini. Tidak bisa dibayar dengan harta apapun di dunia ini. Orang yang mendapatkan hidayah Islam, orang yang telah merasakan lezatnya iman, maka dia akan sanggup mengorbankan apa-apa yang dimilikinya. Ya. Apa-apa yang dipunyainya rasanya tidak ada harga sama sekali. Lihat ya, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ketika menerima Islam, maka mereka meninggalkan dunianya, meninggalkan kemewahannya, meninggalkan harta bendanya, rasanya tidak ada nilai sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana kisah sahabat yang mulia ketika masuk Islam, yaitu Abdurrahman bin Auf. Sahabat Rasulullah SAW yang satu ini terkenal dengan kaya raya, ya, pengusaha pertanian di Mekah, ya, mempunyai hewan ternak, mempunyai kebun, ya, kebun yang luas. Kalau dulu, ya, di zaman Nabi Muhammad SAW, tolak ukur orang kaya itu adalah punya hewan ternak dan punya perkebunan yang luas. Ya, dulu nggak punya ATM, nggak punya sertifikat, ya, uang dirham tidak disimpan dalam saldo yang khusus. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengumandangkan untuk hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ikut perintah Rasulullah SAW dan semua ditinggalkan hartanya, ya, ditinggalkan semua kemewahannya di Mekah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya, lihat bagaimana sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair, ya, ketika masuk Islam merasakan lezatnya iman, manisnya hidayah. Ya, Mus'ab bin Umair ketika ya ikut perang bersama Rasulullah SAW, sahabat yang mulia ini yang lahir dari seorang anak yang kaya raya, ya, yang mewah, pakaiannya yang bersih, tetapi ketika mati syahid dalam peperangan Uhud, kemudian Rasulullah SAW mendapati jasadnya ketika kain kafan tidak cukup untuk menutupi jasadnya. Ya, ketika diriwayatkan bahwasanya ditutup kepalanya, muncul kakinya. Ketika ditutup kakinya, kemudian muncul kepalanya. Padahal Mus'ab bin Umair, ya, berasal dari keluarga yang sangat kaya. Kurang apa lagi, ya? Lihat bagaimana kisah perjalanan Bilal ketika masuk Islam. Ya, cobaan demi cobaan. Ya, sampai majikannya yang seorang kafir menjemurnya di padang pasir. Kemudian dadanya ditindih dengan batu di padang pasir. Kemudian Bilal tetap, ya, bertahan dengan kalimat ahad, ahad, ahad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Maka ini bukti, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mendapatkan hidayah Islam, merasakan lezatnya iman, ya, rasanya tidak bisa dibayar dengan nilai apapun di dunia ini. Termasuk kisah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, kemudian ibunya mogok makan, kemudian ibunya mengatakan, wahai Mus'ab, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kau kalau enggak kembali kepada agama nenek moyangmu, aku akan berhenti makan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibu, kalau seandainya engkau mempunyai nyawa 100, kemudian setiap hari hilang satu, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Maka ini juga bukti bahwasanya orang yang sudah merasakan lezatnya iman, rasanya dunia ini gemerlap, harta benda apapun di dunia ini
tidak akan ada nilainya apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sanggup mereka tinggalkan. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan hidayah Islam, khususnya teman-teman mu'alaf yang sudah masuk Islam di bulan Ramadan, maka selamat datang. Semoga Allah menguatkan akidahmu, menjaga imanmu. Insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah, surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.